bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita termasuk hamba-hamba yang diberi sehat lahir batin, dan moga-moga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berterima kasih kepada Satgas, kepada aparat desa maupun kecamatan maupun tingkat manapun. Alhamdulillah, saya tadi survei di banyak tempat sampai Malang Selatan ya. Alhamdulillah, banyak yang ngerti, banyak yang bijak, karena mereka juga penduduk. Jadi para Satgas itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh umat, sehingga tidak galak ya. Ada yang di video ada galak, ada, tapi setahu saya bijak ya, mengingatkan baik-baik. Dan kita juga harus bisa membantu mereka supaya tidak, kan mereka atas perintah atasannya, jadi mereka mau tidak mau mengerjakan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sementara mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh umat, bahwa alhamdulillah kita seperti sekarang ini, justru ini adalah sesuatu yang nyaman, yang enak, hidup bersama COVID dalam keadaan tetap bisa beribadah seperti ini. Memang di antara agama yang ada, tempat ibadah yang paling intensif dikunjungi umat kan masjid. Sehari minimal kan 5 kali. Kemudian ya kumpul, cuma ya tentu harap ya mematuhi protokol kesehatan lebih ketat lagi. Dan ini nanti kuliahnya juga sampai insya aja, tapi insya-nya mungkin agak kita undur dikit ya, tergantung materinya, seperti awal-awal dulu. Jadi insya langsung selesai, insya kemudian hizib selesai. Tapi sekali lagi nanti isya-nya tanpa azan, tapi langsung iqamat. Saya terima kasih sekali kepada Satgas, kepada aparat yang bertugas melaksanakan perintah untuk PPKM ini. Sungguh kerjasama kita, saling pengertian kita adalah bagian dari ibadah kita. Moga-moga Allah SWT memberkahi kita semuanya dengan kesehatan lahir batin dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal akan saya bahas dulu, makin banyak ini, tentang kurban dulu, karena ini dekat hari raya kurban. Ustadz, kurban, kalau kita bisa kurban dan belum kurban, maka sebaiknya untuk diri kita sendiri atau untuk almarhum. Begitu juga kalau kita sudah kurban, kemudian baiknya untuk diri kita atau untuk almarhum orang tua kita. Ya, yang jelas kurban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umat beliau. 2 kambing. Kemudian para ulama dalam pembahasannya umumnya kurban itu adalah untuk diri sendiri, juga untuk diri dan keluarganya. Tapi juga ada pendapat, dan menurut saya yang saya baca adalah mayoritas pendapat, bahwa kurban untuk yang wafat juga boleh atau nyampe, kecuali Imam Syafi'i berpendapat harus atas wasiat yang wafat. Nanti kalau saya wafat, walaupun saya sudah di kuburan, tolong dikurbani ya, itu namanya wasiat pesen. Tapi kalau tidak ada pesen, tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau selain Imam Syafi'i boleh, karena apa yang kita punya ini adalah juga atas jasa orang tua kita, atau apa yang kita lakukan ini adalah juga atas kebaikan orang yang kita kirim. Tidak mungkin kalau orang yang kita kirimi kurban itu orang yang tidak baik, mesti orang baik. Lah kebaikan mereka itulah yang kemudian kita imbali dengan kurban. Jadi lebih baik mana, kurban untuk diri sendiri dan kurban untuk orang lain? Baik semua. Kalau harus milih, jika tahun ini merasa kita ya perlu kurban, ya silahkan kurban kita, kemudian tahun berikutnya untuk orang tua kita atau untuk orang yang kita kehendaki untuk kurban. Artinya ya siapapun orangnya mesti lego kalau kurban, kalau melakukan sesuatu untuk diri sendiri, walaupun pahalanya kadang-kadang lebih besar untuk orang lain. Kadang-kadang seperti, mohon maaf ya, umroh atau haji. Kalau orang sudah umroh atau sudah haji, dengan membantu fakir miskin itu sebenarnya pahalanya lebih besar membantu fakir miskin.
Tapi sama-sama punya uang 35 juta. Ini untuk haji dengan untuk membantu orang fakir miskin pasti lebih senang untuk haji. Mengapa? Ya memang kepentingan dirinya yang terpenuhi. Ini manusiawi, tidak tercela, tapi ya sebenarnya harus ada kesadaran bahwa uang yang kita gunakan untuk umroh itu pahalanya tidak lebih besar daripada orang yang membutuhkan hajat kehidupan sehari-hari. Tapi itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Bagaimanapun orang yang punya uang mesti akan lebih memikirkan bagaimana dirinya. Maka kalau soal kurban ini ya selang-seling lah, ya gantian antara yang kita lakukan dengan yang untuk orang lain. Tapi kalau untuk orang tua sebenarnya yang kita lakukan itu otomatis orang tua dapat, karena kita bisa melakukan atas jasa pendidikan orang tua. Sama dengan kita kirim doa kepada Nabi atau tidak kirim sama saja. Kita kirim Fatihah pada Nabi atau tidak kirim Fatihah sama saja. Karena kita bisa melakukan ini kan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang tanya, gimana kalau kita kurban untuk Nabi? Yaitu kemelindi kurang kami. Yo, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita melakukan apapun beliau dapat royaltinya, dapat bagiannya, dapat jariahnya. Tapi legone saya sendiri nek maca Fatihah agak ila hadrat Nabi gitu ya kurang lego gitu aja. Tapi sebenarnya tidak usah kita kirim, Nabi pasti dapat. Allah SWT Maha tahu atas ya, malaikat diutus semuanya, pokoknya semua manusia melakukan apapun, kebaikan apapun itu jelas sesuai dengan konun atau aturan agama. Orang yang berjasa membisakan kita berbuat sesuatu kebaikan itu pasti dapat bagiannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, itu berentet sampai ke atas. Induknya atau pangkalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu nggih, monggo kurban untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya. Tapi kalau untuk dirinya, kalau penjenengan kepala keluarga, lebih baik untuk keluarga, bukan diri sendiri, tapi untuk keluarga yang masih dalam tanggungan nafkah penjenengan. Tapi kalau sudah tidak dalam tanggungan nafkah penjenengan, tidak bisa ditanggung kecuali diberikan. Kambing satu untuk saya misalnya, lalu orang-orang yang misalnya yang ada di sekitar saya lalu atas nama saya tidak bisa, harus diberikan supaya di atas nama kurban untuk dia.